Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang komponen pendukung desain grafis. Setelah kalian memahami unsur desain, garis, bentuk, warna, ruang tekstur, ukuran nilai, dan prinsip-prinsip desain, keseimbangan kontras, harmoni, dan lain-lain, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen yang mendukung proses pembuatan desain. Komponen ini penting sekali karena tanpa desain kita akan berantakan dan sulit dibaca atau tidak menarik. Mari kita bahas satu persatu tentang yang sangat penting. Pertama itu ada layout. Anak-anak, layout adalah cara kita mengatur posisi supaya semua elemen desain seperti gambar, teks, ikon, terus warna dan objek lainnya dalam sebuah media. Tujuannya desain terlihat rapi, informasi mudah dibaca, terus mata pembaca tahu harus melihat bagian mana dulu, dan desain jadi enak dipandang. Bayangkan meja belajar kalian jika buku, pulpen, dan kertas tersusun rapi, kalian lebih mudah belajar. Begitu juga dengan dalam desain, layout lah yang membuat semuanya tertata. Terus jenis-jenis layout yang digunakan itu ada green layout, menggunakan garis bantu berupa kolom, baris, dan margin. Digunakan di majalah, koran, web, dan brosur, membuat desain terlihat profesional dan teratur. Green ibarat kerangka supaya elemen tidak berantakan. BZ panel pattern layout. Cara membaca huruf Z: kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Cocok untuk poster, spanduk, webinar, desain grafis, desain presentasi. Karena mata manusia secara alami membantu dengan pola Z. Terus ada V panel layout. Cara membaca seperti huruf V: garis horizontal atas, turun ke bawah, membaca sedikit ke kanan, turun lagi. Cocok untuk web, blog, artikel panjang, karena orang biasanya membantu teks panjang dengan pola V. Modular layout. Setiap elemen ditempelkan dalam kotak atau blok tertentu, dipakai pada infografis, katalog produk, komik, poster, information. Modular layout membantu pembaca fokus dalam satu blok. Kesimpulan layout membantu desain lebih teratur, lebih mudah dipahami, dan lebih nyaman dilihat. Terus yang kedua ada tipografi. Tipografi adalah desain mengatur tulisan dalam desain, mudah dari memilih desain font, ukuran huruf, jarak antara huruf, hingga jarak antara baris. Walaupun tulisan hanya sekadar teks, tetapi 80% informasi dalam desain disampaikan lewat teks. Kalau tipografi buruk, tidak sulit dibaca. Teks sulit dibaca, desain tidak rapi, informasi tidak tersampaikan. Bagian-bagian terpenting dalam tipografi itu ada jenis font. Ada beberapa jenis font. Ada beberapa kategori utama, yaitu ada serif, ada kaki di ujung huruf, kesan formal, klasik, elegan. Contohnya Times New Roman. Terus ada serif tidak berkaki. Kesannya itu modern, bersih, sederhana. Contoh Arial. Yang ketiga ada script, karena tulisan tangan seperti tulisan tangan, romantis, elegan, dekoratif, digunakan untuk judul atau kutipan. Terus ada display, bentuk unik, tebal, kreatif, cocok untuk headline, tidak cocok untuk teks yang panjang. Terus ada ukuran huruf, urutannya judul paling besar, subjudul paling kecil, terus teks itu kecil. Tujuannya agar pembaca tahu bagaimana yang penting. Kerning itu ada kerning, memastikan setiap huruf tidak terlalu rapat dan terlalu renggang.
Contohnya teks terlalu renggang, teks ideal, kerning membuat teks lebih profesional. Leading, jarak antara baris. Jika baris terlihat rapat, maka lebih lelah. Jika terlihat renggang, maka terlihat berantakan. Leading membantu kenyamanan membaca. Kesimpulan tipografi yang baik membuat desain mudah dibaca, indah dan nyaman dilihat. Terus yang selanjutnya adalah warna dan tipografi dan psikologi warna. Nah, anak-anak, bukan hanya soal cantik atau tidak, tetapi memiliki makna psikologi. Warna dapat dipengaruhi perasaan dan emosional pembaca. Makna beberapa warna huruf: merah semangat, biru tenang, putih bersih. Warna yang salah bisa diberikan kesan yang salah. Terus ada juga kombinasi warna. Ada alugus. Kita lanjut, yaitu ada kombinasi warna. Analius, warna berdekatan pada roda warna. Kesan harmonis lembut, contohnya biru muda, biru kehijauan. Terus yang kedua ada klaumetritari, warna berlawanan pada roda warna. Kesan kontras lebih menarik perhatian, contoh biru dan oranye. Terus selanjutnya ada trending, itu tidak tiga warna yang berbentuk segitiga sama sisi. Pertama ada kesan cerah seimbang seperti merah, kuning, biru. Kesimpulan warna, pemilihan warna dapat dilakukan desain menarik, jelas dan memiliki emosi yang sesuai. Terus selanjutnya ada talk software design. Setelah mempelajari teori, kalian perlu alat untuk menerapkan ilmu desain ke dunia nyata. Beberapa software yang umum digunakan: Adobe Photoshop untuk editing foto, manipulasi gambar, dan raster, cocok untuk efek visual dan poster. Terus ada Adobe Illustrator untuk desain vektor seperti logo, ikon, ilustrasi kartun. Logo dibuat di sini karena hasilnya tidak pecah. Terus ada Color Draft, banyak dipakai di percetakan dunia industri, cocok untuk brosur, spanduk, dan kartu nama. Terus ada Canva, paling mudah digunakan. Ada yang template siap dipakai untuk siswa pemula. Terus ada Figma, aplikasi web dipakai startup dan dunia kerja modern. Kesimpulannya pada pembelajaran kita minggu ini, komponen pendukung desain grafis terdiri dari layout, mengatur posisi elemen agar rapi dan tidak mudah dibaca. Terus ada tipografi, mengatur agar interaktif dan nyaman dilihat. Terus 3 ada warna, memberi suasana emosi dan daya tarik. Terus yang keempat ada software untuk membuat desain secara nyata. Jika kalian menguasai keempat komponen ini ditambah unsur dan prinsip desain sudah kalian pelajari sebelumnya, maka kalian sudah memiliki bekal untuk menjadi desain grafis yang profesional. Nah, itu materi kita tadi, yaitu tentang komponen pendukung desain grafis. Nah, jadi komponen ini sangat penting bagi kita untuk mendesain grafis, karena itu banyak desain-desainnya yang membutuhkan komponen ini. Nah, pada minggu ini cuman segitu yang kita bahas dulu. Jadi untuk anak-anak silahkan kalian baca materi selanjutnya. Itu nanti kita juga perlu membahas materi selanjutnya, itu dipahami. Terus ini dibaca-baca untuk pembelajaran kita pada hari-hari berikutnya. Jadi pagi ini cukup sekian materi kita tentang pagi hari ini.
Yang Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.